Kita boleh berjalan pelan, asalkan jangan sampai berjalan mundur. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Mungkin perjalanan akan membawa kita kepada kesepian, kelelahan, dan bahaya. Namun, perjalanan juga akan memberikan pengalaman yang akan membawamu selangkah lebih maju ke depan. Halo Cah, ini merupakan video pendakian saya dan kawan-kawan 2 tahun lalu mendaki gunung dengan trek terpanjang se-Jawa yaitu Gunung Argopuro dengan lintas jalur lewat Badaran Bremi dengan estimasi pendakian 5 hari 4 malam. Karena tidak berangkat bersama, kami janjian di alun-alun Besuki. Kami berangkat dari alun-alun Besuki dengan mencharter elep seharga 350.000. Sekitar pukul 3 sore, sampailah kami ke basecamp Badaran. Sejenak atur ulang packing tas dan mengurusi maksi dengan seharga 20.000 per harinya. Setelah semua urusan selesai dan melihat matahari yang sudah ditutupi awan mendung dan jam yang sudah menunjukkan pukul 4, kami mulai pendakian. Melihat jarak dari basecamp ke batas makadam yang jauh, kami pun memilih untuk menyewa ojek seharga 50.000, yang menurut saya setimpal sih, jarak yang lumayan lama jika ditempuh dengan jalan kaki. Sedikit keringatan dengan ojek yang sedikit mengguncang jantung, akhirnya sampai juga di pos makadam. Sebelum memasuki belantara hutan selama berhari-hari, dan sebelum mulai pendakian, terlebih dahulu kami berdoa. Perjalanan panjang pun dimulai. Mengawali perjalanan, kita disambut dengan trek yang sedikit berlumpur, pertanda habis diguyur hujan. Dengan trek yang sedikit licin, dengan kontur tanah bekas roda motor yang sedikit menyulitkan langkah kami dalam berjalan. Awal perjalanan, kita juga disambut dengan lutung atau bekantan. Ini merupakan pertanda bahwa hutan di Gunung Argopuro terbilang masih alami dan merupakan salah satu kawasan konservasi. Untuk mengunjungi Gunung Argopuro, diperlukan kesiapan dan manajemen pendakian yang baik dari segi peralatan, kebutuhan selama pendakian, pengetahuan, keuangan, dan lain-lain. Belum sampai tujuan, malam pun tiba. Berjalan dengan diselimuti kabut tebal pada hari yang sudah temaram, membuat mental kami sedikit ciut. Kondisi saat itu sedikit sunyi, kami pun menyalakan headlamp dan berjalan pelan, di mana di sepanjang jalan kami tidak banyak bicara dan bercanda seperti awal pendakian. Setelah berjalan melawan dinginnya malam, akhirnya kami pun sampai di tujuan pertama kami, yaitu di pos mata air 1, dengan estimasi perjalanan 4 jam dari pos makadam. Sampainya di pos mata air 1, kami pun langsung bergegas mendirikan tenda, di mana pada malam itu cuma ada 3 tenda saja yang berdiri di pos mata air 1. Setelah mendirikan tenda dan beres-beres, kami pun langsung masak dan kemudian makan karena perut sudah lumayan lapar. Selanjutnya kami pun istirahat. Argopuro? Apa mau apa? Kita dewe mau apa? Argopuro? Wani. Pagi pun tiba. Suasana Gunung Argopuro begitu syahdu ketika pagi hari, di mana di samping tenda kita dapat melihat banyak sekali air terjun di punggungan-punggungan bukit. Setelah nyemil, ngerokok, dan menikmati pagi hari, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan pada hari kedua dengan tujuan Cikasur. Sebelum perjalanan, kita tidak lupa untuk selalu berdoa agar dilancarkan dalam perjalanan.
hari kedua pun dimulai. Trek awal begitu licin karena kemarin malam Gunung Argopuro diguyur hujan yang lumayan lebat. Jalan yang licin membuat langkah kami sedikit sulit, ditambah lagi terdapat jalur motor di tengah jalur, yang membuat kami kesulitan untuk mencari pijakan berjalan. Oh iya, adanya jalur bekas motor ini terkadang dilintasi oleh motor yang bisa sampai ke Cikasur. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami pun sampai pada pos yang kami kira pos 2. Ternyata bukan. Enak-enak leh. Di pos yang nggak tahu namanya ini, kami istirahat untuk sebat-sebat dan sedikit meneguk air untuk membasahi tenggorokan. Setelah itu, kami langsung lanjut perjalanan menuju ke pos mata air 2. Trek menuju pos mata air 2 cenderung rapat dan banyak pohon tumbang. Perjalanan menuju pos mata air 2 ini, kami disuguhi pemandangan yang bagus dengan tetap ditemani kabut lembut khas pegunungan Hyang Argopuro. Tidak lupa, di tengah jalan kami berhenti sebentar untuk foto-foto. Maklum, ada tempat bagus. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami sampai di pos mata air 2, di mana di pos mata air 2 kami bertemu rombongan Om Ferry, Om Ambon, dan Om Awing, di mana ketiga orang itu menjadi teman perjalanan kita selama di Gunung Argopuro ini. Belum sampai berjalan jauh, rintik hujan perlahan jatuh. Kami pun segera mengeluarkan jas hujan dan kembali lanjut berjalan, karena perjalanan ke Cikasur masih panjang. Di sepanjang perjalanan menuju Cikasur, terdapat banyak sekali sabana. Banyak orang bilang Argopuro adalah surganya sabana, dan itu terbukti. Banyak sekali sabana dengan nama-nama sampai kami sedikit bingung dan lupa apa nama sabana tersebut. Setelah hari kemarin hanya menemui hutan rapat, akhirnya kami menemukan sabana pertama atau bisa disebut alun-alun kecil. Di situ pemandangan begitu indah, dengan sedikit dikelilingi kabut lembut khas hujan. Setelah asik berfoto-foto ria, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Pendakian hari kedua ini selalu ditemani oleh kabut. Walaupun adanya kabut dapat meningkatkan perjalanan kita, karena tenaga tidak terkuras habis oleh panasnya terik matahari. Adanya kabut juga membuat suasana menjadi sedikit sunyi. Mau gimana lagi, di sepanjang jalan kita tidak menjumpai pendaki lain. Maka dari itu, untuk sedikit menghilangkan rasa ngeri, sambil istirahat, kita joget-joget dulu biar santai. Hehehe. Setelah berjalan sekitar 1 jam dari alun-alun kecil, kita sampai di alun-alun besar.
Sampainya di sana, kami langsung disambut oleh seekor babi hutan yang berlari-lari untuk mencari makan. Setelah sedikit istirahat untuk mengisi tenaga, kita langsung lanjut perjalanan dengan ditemani kabut khas Pegunungan Hyang Argopuro menuju pos selanjutnya. Di tengah-tengah perjalanan, kami menemukan bunga Verbena brasiliensis yang seperti di Ororombo di Gunung Semeru. Kita tahu sendiri bunga ini walaupun indah, namun termasuk bunga yang parasit atau merugikan. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam dari alun-alun besar, kami pun menemukan sabana kembali, yaitu biasa disebut alun-alun. Tidak banyak istirahat di alun-alun, kami langsung melanjutkan perjalanan karena tujuan camp kita hari ini yaitu di Cikasur sudah dekat. Sabana Cikasur pun sudah kelihatan dari kejauhan. Kami pun langsung mempercepat langkah kami agar segera sampai di Cikasur, karena badan sudah lumayan letih pada perjalanan pada hari kedua ini. Sebelum menuju Cikasur, kita terlebih dahulu menuruni bukit untuk menuju Sungai Kolbu. Untuk menyeberang ke Sungai Kolbu pun kami juga harus berhati-hati, karena di sekitar sungai banyak kembang jancuan, di mana bunga ini apabila terkena badan akan terasa panas dan gatal-gatal. Di Sungai Kolbu, sejenak kami mengisi air untuk memasak nanti malam. Setelah itu kami langsung lanjut ke Cikasur. Karena hari sudah mulai gelap dan badan sudah mulai letih, saya tidak sempat merekam ketika sampai di Cikasur. Dan kami pun langsung mendirikan tenda, lalu memasak dan istirahat untuk hari esok. Vegetable sauce.